Halo sobat semuanya, kali ini saya ingin berbagi berbagai hal tips kesehatan ya. Bisa kita itu sehat selalu dan selalu berdoa kepada Allah agar diberi kesehatan sehat walafiat. Di sehat luar, sehat dalam. Di luar dalam pengennya kita sehat ya. Nah, jadi begitu juga tentang penyakit yang mengganggu kesehatan kita itu sehingga kita tidak sehat lagi karena ada penyakit ya kan. Nah, penyakit itu seperti itu juga, penyakit itu ada luar dan dalam. Penyakit itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat, dan penyakit itu juga ada yang disengaja dan juga tidak disengaja ya. Jadi, kalau kita berprasangka penyakit itu hanya masalah fisik saja yang terlihat gitu ya di organ luar, kadang tidak seperti itu. Dan penyakit itu muncul dari dalam ya. Jadi dalam maksudnya itu kita ini mempunyai jiwa dan raga. Nah, jiwa ada, roh ada, jasad ya. Nah, di situ kita bersatu menjadi hidup ya gitu ya, sehingga dititipkanlah roh kepada jasad kita itu hingga kita hidup. Jadi kalau sakit itu tidak bisa kita anggap hal penyakit satu aja ya. Maksudnya itu penyakit yang kita pandang dari luar doang, kan sering sekali kita berobat hanya untuk di luar saja ya kan. Kadang-kadang di dalamnya udah remuk. Nah, gimana caranya gitu agar kita mengetahui atau contoh-contohnya atau perihal yang penyakit fisik yang sering tidak kunjung sembuh dikala kita udah sering berobat ya gitu. Sering kali terjadi. Jadi ada beberapa hal penyebab penyakit itu, dari salah satunya dari turunan ya kan, turunan genetik. Nah, seperti itu, gangguan metabolisme, diabetes ya, diabetes. Kalau namanya gitu, di berbagai daerah itu ada gula kering, gula basah ya. Nah, terus autoimun yang akan menyerang saraf-saraf kita, termasuk diabetes tadi. Bisa menyerang saraf kita ya, bahkan itu merusak banget sehingga dia lapuk atau terputus atau rapuh, lumpuh, tidak berfungsi lagi ya. Ya sambil ngopi ya, karena mumpung saya lagi ada waktu, saya akan sering sharing kepada teman-teman ya, berbagilah bahasa kita ya. Terus lagi tuh gangguan degeneratif itu tahu ya, atau ibaratnya kita semakin tua makin tua. Nah, misalnya itu merusak saraf itu, misalkan Parkinson, Alzheimer. Di imun kita udah menurun karena udah tua. Semakin tua ya kan, semakin lemah ya. Jadi penyakit itu faktor usia juga. Tapi di balik semua itu seharusnya kita masih bisa mencari nafkah ya kan. Kita ibarat itu kan kita butuh, kecuali kita ini orang kaya ya kan, kita
sangat membutuhkan sehat walafiat bekerja segala macam. Jadi nggak mungkin kita biarkan penyakit itu. Nah, itulah. Jadi gangguan sirkulasi darah juga bisa. Sirkulasi darah yang mengaruh ke otak ya. Jadi yaitu penyumbatan dan pecah pembuluh darah. Nah, itulah. Jadi kalau sering terjadi itu kan stroke ya, stroke. Itu salah satu dari segi masalah ke jaringan tubuh. Nah, gimana kalau tentang tulang belulang patah, sendi bergeser, atau pengapuran? Begitu juga ya, hal penuaan juga, dan juga kurang terkontrol misalnya itu dalam segi aktivitas, sehingga kita cedera atau kita forsir dalam bekerja, dalam aktivitas atau olahraga. Jadi balik itu ada juga yang karena tiba-tiba ya, tidak disengaja ya, nah, terus ada pengapuran gitu, rapuh, kurang menjaga makanan ya, makanan, minuman. Jadi sendi bergeser itu atau tulang pun itu ada yang pernah cedera, misalkan kita jatuh, terkilir, atau olahraga apa gitu ya, main bola atau segala macam, atau gerakan ya, gerakan salah gerakan, orang salah gerak ya, tarik atau sendi bergeser, sehingga bergeser itu harus diservis ya, diperbaiki. Nah, kadang-kadang kita udah nyeri, dibiarin, itu mengefekkan nantinya ya. Jadi tanda-tandanya itu semacam-macam, banyak jenis keluhan penyakit ini yang belum terdeteksi, tapi berawalnya dari nyeri awalnya, dan gatal juga bisa. Jadi kita kalau nyeri jangan dibiarkan saja, mending kita segera ke servis badannya atau cek ya. Jadi di tempat-tempat apa sih namanya itu, kita mungkin tidak kuat dengan ekonomi pembayaran, misalkan cek di rumah sakit lah. Jadi pengobatan alami juga ada ya, langsung servis gitu, itu lebih bagus lagi ya, secara alami, natural ya. Nah, karena setahu jika natural ini kita lebih mendahulukan, atau sebelum kita mengambil tindakan operasi misalkan ya, mungkin kita akan terjaga sampai tua fisiknya gitu ya. Kalau kita mendahulukan, misalkan kita cari jalan pintas seandainya kita, contoh patah tulang ya, patah tulang kita pengen operasi di pen gitu, atau kita pilih yang urut patah tulang gitu, yang maksudnya itu secara ilmiahnya gitu ya, tergantung kita pilihannya. Kalau bagi saya sendiri, saya sarankan kalau ingin natural, netral, atau misalnya ingin alami lagi ya, baik itu secara alami dulu pengobatannya. Jadi karena penyesalan kemudian tidak ada gunanya, terkecuali yang tidak bisa lagi gitu, orangnya harus lagi operasi gitu ya, itu salah satunya kalau dari saran. Makanya carilah tempat-tempat di mana ahlinya, situ ada layanan yang sesuai dengan keluhan.
jangan asal apa kalau bukan yang ahlinya gitu ya, nanti ada risikonya ke badan. Nah, apalagi tadi tulang, sendi, masalah jaringan tubuh. Nah, di dalam tubuh ini kan ada yang saya bilang tadi dari penyakit dalam ya, maksudnya itu kayak dari fisik dulu ya, dalam dulu semacam jantung, paru-paru, hati, ginjal gitu ya. Itu kita harus jauh-jauh hari menjaga. Salah satunya contoh peradaban awalnya gitu, munculnya itu kita sering kembung, banyak terjadi, sering gak enak badannya, perutnya gak enak, makannya gak enak, bawaannya gak enak, badan lemas, gampang mual, atau gampang pusing, sering gampang pusing ya, gampang pusing. Selain itu kita juga apa lagi itu, masalah dari darah, kurang darah ya contoh ya. Juga itu perlu ya namanya mengisikan darah atau menurunkan darah, baik itu secara alami atau secara medis. Maksud saya itu dicek atau di servis itu ya, salah satunya gini contohnya ya. Kalau secara alami deh saya ceritakan secara alami, kita itu perlu menambah atau memakan hal-hal yang nervis atau membersihkan darah kita ya. Jangan terlalu banyak lah, atau kurangin lah, kalau bisa hentikan lah atau kurangin gitu ya, yang meracuni darah kita sendiri, karena menumpuknya racun sehingga menjalar lah ke seluruh organ tubuh kita itu melalui jaringan tubuh pembuluh darah kita juga. Nah, gitu. Sambil ngopi ya guys. Jadi kalau cedera fisik itu banyak ya, kecelakaan, apalagi itu benturan kepala, banyak kejadian kita sendiri dalam tulang. Kalau masalah bakteri, infeksi ya, infeksi virus HIV atau rabies juga banyak tuh, bakteri-bakteri, sipilis, meningitis, meningitis, jamur atau parasit, tahu kan? Kebayang saudara, parasit itu maksudnya itu dia harus terus merusak ya, karena tidak terlihat dengan kasat mata ya. Terus apa, karena kurang nutrisi, nanti itu bisa terpengaruh nutrisi. Jadi kekurangan vitamin, makanya kita minumlah, kita makanlah yang buat vitamin itu
barangkali emosinya itu diseringin lah gitu ya, jangan dibiarkan aja makalah buah-buahan. Nah, terus apalagi yang jadi sumber banget tuh stres di saraf kepala ini yang kemarin otak ya, pola hidup buruk, begadang, kurang tidur gitu ya. Pikiran berat itu, stres itu sangat-sangat pengaruh ya kepada kita, karena saat kita stres itu muncullah penyakit-penyakit yang dari dalam kita, bahkan memicu yang ada. Jadi kita itu selalu gampang deg-degan, ketakutan, cemas. Antara gemas dengan cemas ada sedikit perbedaan dalam segi masalah penyakit ya. Misalnya saya itu agak geli, gemes gitu, bisa mengarah ke semuanya itu ada yang kata-kata yang ada dalam kata itu gemas gitu. Terus berbeda ya dengan cemas itu kita gampang takutan, deg-degan. Jadi cemas itu kalau bentuk merasakan hal penyakit, nah jangan dibiarkan, segeralah cek dan bisa obati sampai tuntas, baik itu secara alternatif maupun secara medis. Nah, dari itu apa yang harus kita lakukan kan global, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran bagaimana Allah memberikan atau memberitakan gitu, telah mengatakan sungguhnya penyakit itu ada obatnya. Tidak akan Allah datangkan penyakit itu kalau bukan ada obatnya. Keluhan apa saja, penyakit apa saja tidak bisa dihindari, karena yang namanya aktivitas setiap hari. Contohnya Terkadang pola hidup tidak dari perut lebah, terlalu fokusir dan tekor daya tahan mandi, makan tak enak. Di dalam terdapat obat yang menyembuhkan. Pikiran membuat sakit, salah makan membuat sakit, salah mental mengat sakit, insomnia membuat sakit, tidak gelisah, tidak karuan, dan tuntutan duit menjadi semua badan sakit. Bagi orang yang mana Tidak menikmati hasil duit, capek-capek nyari duit malah habis lagi. Orang pada menjauh saat tidak punya duit, bikin semua berantakan kalau sudah tidak punya duit. Semua yang disayang menghilang, bikin jantungan telah cinta berserang Allah. Hanya obat itu kadang-kadang lebih baik lebih dicampur mampu itu sudah sangat menambah ampuhannya. ambayan kumat, sakit kepala kumat, sakit pinggang kumat, Sesuai juga dengan syaraf kecil, timbul asam urat, mati kambuh
kali dia itu akan tidak akan diturunkan penyakit berikan obatnya. Kaki tangan pagalinu, darah membeku, timbul stroke, pembuluh tersumbat, serangan jantung, penyakit kembung, sesak dada menusuk, memicu angin duduk. Sakit badan ada penyebabnya dan ada pula penyembuhnya. Tetap ikhtiar dan terus berusaha. Yang pasti Tuhan menyembuhkan dengan perantara yang dikehendakinya. Jangan lupa berdoa dan usaha. Tuhan bukan penyakit, bukan ada penyebabnya. Semua ada teknik dan ilmu penyembuhannya. Serahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Tetapi Tuhan pengasih penyayang.